Laut China Selatan merupakan wilayah strategis yang berbatasan dengan Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Republik Rakyat China. Di beberapa bagian, terjadi tumpang tindih yurisdiksi antara claimant state negara-negara tersebut di atas. Dan hal ini tentu akan menyebabkan potensi konflik di wilayah ini menjadi cukup tinggi. Dalam upaya menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan, para menteri luar negeri negara-negara anggota ASEAN mengeluarkan ASEAN Declaration of South China Sea yang ditandatangani di Manila tanggal 22 Juli tahun 1992. Adapun prinsip-prinsip yang dimuat dalam deklarasi ini antara lain menekankan perlunya penyelesaian sengketa secara damai dan mendorong dilakukannya eksplorasi kerjasama terkait dengan safety of maritime navigation and communication, perlindungan atas lingkungan laut, koordinasi search and rescue, upaya memerangi pembajakan di laut dan perampokan bersenjata serta perdagangan gelap obat-obatan. 10 tahun kemudian, ASEAN bersama China mengeluarkan Declaration of Conduct of the Parties in the South China Sea atau DOC yang ditandatangani di Phnom Penh, Kamboja pada 4 November tahun 2002. Deklarasi ini berisikan komitmen dari negara anggota ASEAN dan China untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional, menghormati freedom of navigation di Laut China Selatan, menyelesaikan sengketa secara damai dan menahan diri dari tindakan yang dapat meningkatkan eskalasi konflik. Sebelum kita lanjut, izinkan kami dari tim redaksi mengucapkan rasa terima kasih yang sebesarnya atas kemurahan hati Anda semua dalam membantu pengembangan channel ini. DOC menjadi pedoman bertindak bagi negara anggota ASEAN dan China dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah yang menjadi sengketa dengan semangat kerjasama dan rasa saling percaya. Pada tahun 2012, para menteri luar negeri ASEAN juga membuat kesepakatan 6 poin, yaitu ASEAN 6 Point Principle of the South China Sea pada tanggal 20 Juli tahun 2012. Dokumen tersebut berisikan prinsip-prinsip sebagai berikut. China dan ASEAN telah mengeluarkan pernyataan bersama pada peringatan 20 tahun deklarasi tentang perilaku para pihak di Laut China Selatan pada kesempatan KTT ASEAN China ke-25 dan peringatan 20 tahun deklarasi tentang perilaku para pihak di Laut China Selatan atau DOC. Pernyataan tersebut merupakan dokumen konsensus penting lainnya yang dikeluarkan oleh China dan negara-negara ASEAN tentang masalah Laut China Selatan yang menjadi isu sangat penting. Laut China Selatan adalah rumah bersama negara-negara di kawasan ini, adalah kepentingan semua pihak untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan dan membangunnya menjadi lautan perdamaian, persahabatan, dan kerjasama. Dalam beberapa tahun terakhir, persaingan di antara negara-negara besar semakin intensif dan geopolitik menyebabkan gangguan terhadap stabilitas Laut China Selatan. Namun, berkat upaya bersama antara China dan ASEAN, situasi di Laut China Selatan tetap stabil. China, ASEAN, dan negara-negara terkait telah melakukan kerjasama praktis di sekitar Laut China Selatan dan mencapai serangkaian hasil. Yang pertama, konsensus tentang pengelolaan dan penyelesaian sengketa terus berkembang. Isu Laut China Selatan melibatkan banyak pihak dan kompleks serta tidak dapat diselesaikan dalam semalam. Selama beberapa dekade, China telah berdialog erat dengan negara-negara ASEAN dan secara aktif mencari solusi dan cara untuk mengelola, mengendalikan, dan menyelesaikan sengketa di Laut China Selatan. Khususnya dalam 10 tahun terakhir, China dan ASEAN mengadopsi pedoman pelaksanaan DOC, secara resmi meluncurkan konsultasi kode etik di Laut China Selatan atau COC, dan mengeluarkan pernyataan bersama tentang implementasi penuh dan efektif DOC, yang selanjutnya mengklarifikasi pentingnya penerapan DOC secara penuh dan efektif. Dalam rangka peringatan 20 tahun penandatanganan deklarasi tentang perilaku para pihak di Laut China Selatan atau DOC, Tiongkok dan ASEAN sekali lagi mengeluarkan pernyataan peringatan bersama untuk menegaskan kembali serangkaian prinsip dan norma, gagasan dan praktik yang efektif di masa lalu dan meletakkan kode etik di Laut China Selatan atau COC dan penjajakan cara penyelesaian sengketa di Laut China Selatan.
Yang kedua, mekanisme penanganan sengketa di Laut China Selatan yang baik terus diperbaiki. China dan negara-negara ASEAN terus mempromosikan pertemuan pejabat senior dan kelompok kerja bersama yang bertujuan untuk mengimplementasikan DOC. Berbagai mekanisme dialog dan kerjasama telah terjalin antara para pihak di Laut China Selatan. China dan negara-negara ASEAN juga telah menandatangani dokumen seperti pernyataan bersama tentang penerapan kode untuk pertemuan yang tidak direncanakan di Laut China Selatan, yang telah memainkan peran penting dalam mempromosikan saling pengertian, meningkatkan rasa saling percaya, dan menjaga stabilitas secara keseluruhan situasi di Laut China Selatan. Saat ini, China dan ASEAN juga meningkatkan konsultasi untuk merumuskan COC yang efektif dan substansif yang sejalan dengan hukum internasional termasuk Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1982 untuk memberikan jaminan kelembagaan yang kuat bagi perdamaian abadi dan stabilitas di kawasan Laut China Selatan. Yang ketiga, kerjasama praktis penyelesaian sengketa di Laut China Selatan terus dimajukan. Yang pertama, kerjasama ekonomi yang semakin erat antara China dan ASEAN telah memberikan dorongan yang tiada habisnya untuk penyelesaian sengketa di Laut China Selatan secara damai. Saat ini, China dan ASEAN adalah mitra dagang terbesar di antara satu sama lain, dan menyelesaikan sengketa secara damai di Laut China Selatan telah menjadi kepentingan bersama di kawasan tersebut. Yang kedua, China dan ASEAN telah memperdalam kerjasama praktis maritim yang memberikan keyakinan kuat dalam menyelesaikan sengketa di Laut China Selatan secara damai. Dua latihan maritim berturut-turut yang diadakan bersama oleh China dan ASEAN sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Patroli bersama antara China dan Vietnam di Teluk Baibu, dan kerjasama antara China dan negara-negara ASEAN di berbagai bidang, termasuk diantaranya adalah penelitian ilmiah kelautan, lingkungan perlindungan, perikanan, pencarian, dan penyelamatan. Kerjasama ini semakin meningkatkan pemahaman dan kepercayaan negara-negara anggota ASEAN terhadap China, dan ini tentu meningkatkan kepercayaan dalam menyelesaikan sengketa di Laut China Selatan secara damai. Yang ketiga, rencana pembangunan bersama yang dibuat bersama oleh China dan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan perselisihan di Laut China Selatan secara damai. China dan Filipina saat ini secara aktif menjajaki cara untuk bersama-sama mengembangkan perairan yang disengketakan, yang kemungkinan akan menjadi contoh yang baik untuk keberhasilan penyelesaian sengketa Laut China Selatan di masa depan. Ini adalah perjalanan dialog dan konsultasi untuk secara proaktif mengimplementasikan Global Security Initiative atau GSI. Saat ini, epidemi telah memberikan dampak besar pada abad ke-21, sebagaimana tercermin dari munculnya anti-globalisasi dan munculnya unilaterisme dan proteksionisme yang jelas, pemulihan ekonomi yang lemah di seluruh dunia, seringnya konflik dan turbulensi lokal mengintensifkan masalah global, tantangan yang serius yang mengancam perdamaian dan pembangunan. Dunia telah memasuki periode baru pergolakan dan perubahan. China siap bekerja sama dengan semua pihak untuk menegakkan sistem internasional dengan PBB sebagai intinya, mendorong penerapan GSI dan memainkan peran konstruktif dalam menjaga perdamaian dunia dan stabilitas kawasan. Saat ini, kemitraan strategis komprehensif antara Tiongkok dan ASEAN telah dimulai. Tiongkok dan ASEAN sedang bekerja sama untuk membangun komunitas yang lebih dekat dengan masa depan bersama. Meskipun Laut China Selatan merupakan faktor ketidakpastian yang mempengaruhi hubungan antara China dan ASEAN, praktik dalam 2 dekade terakhir telah membuktikan bahwa China dan ASEAN memiliki keyakinan penuh, kebijaksanaan, dan kapasitas untuk mengambil kunci masalah di Laut China Selatan dengan kuat di tangan kita sendiri. Bersama-sama, Tiongkok dan ASEAN dapat berfungsi sebagai pembela perdamaian, pembangunan persahabatan, dan pendukung kerjasama di Laut China Selatan. Menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan adalah kepentingan bersama China dan negara-negara ASEAN, dan juga merupakan konsensus bersama yang dicapai oleh komunitas internasional. Selama 20 tahun terakhir, Tiongkok dan negara-negara ASEAN telah mengumpulkan pengalaman sukses dalam dialog, kerjasama, dan pemerintahan bersama, serta menjaga perdamaian dan stabilitas secara keseluruhan di Laut China Selatan. China bersedia untuk terus mengimplementasikan DOC secara penuh dan efektif dengan negara-negara ASEAN, mempercepat konsultasi tentang kode etik di Laut China Selatan, dan terus memperdalam dialog dan kerjasama keamanan maritim, dan benar-benar membangun Laut China Selatan menjadi laut perdamaian, persahabatan, dan kerjasama.
Ini adalah perjalanan kerjasama yang saling menguntungkan untuk mempromosikan pembangunan komunitas dengan masa depan bersama. Saat ini, Tiongkok dan ASEAN merupakan mitra strategis yang komprehensif dan mitra dagang terbesar satu sama lain, dan mereka telah tumbuh menjadi komunitas keamanan yang tidak terpisahkan. Tiongkok berkomitmen untuk memperdalam rasa saling percaya strategis dengan Departemen Pertahanan dan Angkatan Bersenjata ASEAN, sambil berfokus pada kebutuhan keamanan bersama, memperluas dialog, pertukaran, dan kerjasama praktis dalam upaya untuk sungguh-sungguh memikul tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan kawasan. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan berikan komentar Anda di kolom komentar kami. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Semoga menjadi manfaat buat kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya.